Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadil Nadri Sultan Pamenan di channel Citoura. Kali ini kita masih bersama Mak Tuanku Mangkudun. Kita akan membahas masih seputar Tambo sih, Mak. Ini asal usul nenek moyang kita dalam Tambo itu gimana? Ya. Jadi asal usul itu kalau dalam Tambo gambarannya dikaburkan seolah-olah asal usul nenek moyang itu langsung cucu Nabi Adam. Kan anak Adam dan kurang sampai kedua Nabi Sis punya keturunan Iskandar Zulkarnain. Nabi Sis itu menikah dengan bidodari dari Tergo. Itu bahasa kiasan, tidak bisa diartikan secara harfiah, secara letterlek, bahwa yang menulis Tambo adalah orang Islam. Makanya dia bicara tentang Nabi Adam, Nabi Sis. Iskandar Zulkarnain adalah nama orang Islam. Nah, siapa sebenarnya nenek moyang orang Minangkabau? Nah, banyak penelitian yang mengatakan Minangkabau itu adalah daerah pertemuan banyak suku bangsa. Ya. Bahkan ada yang mengatakan sebagian nenek moyang orang Minang itu dari Cina, dari daerah Xinjiang. Sekarang kalau kita ke daerah Xinjiang itu ada bangunan yang sangat mirip dengan gonjong rumah adat. Bahkan tikuluk tanduknya sangat mirip dengan tikuluk tanduk orang Minang. Ada yang mengatakan dari India. Nah, Tambo sebenarnya sudah menggambarkan itu, tapi tidak banyak yang mencoba menjelaskannya. Bahwa Sri Maharaja Diraja itu membawa 4 punggawanya yang terkenal. Siapa itu? Yang pertama namanya Anjang Mualim, yang kedua namanya Uciang Siam, yang ketiga namanya Harimau Campo, yang keempat namanya Kambing Hutan. Sebenarnya ini adalah personifikasi, gambaran dari tokoh nenek moyang orang Minangkabau dari beragam suku. Anjang Mualim adalah gambaran para pelaut. Ya. Para pelaut dari mana? Dari Gujarat, dari India Selatan, dari Thailand. Kemudian ada yang jelas-jelas Uciang Siam. Ada nenek moyang kita itu yang dari Siam, dari Thailand. Ada Kambing Hutan. Kambing itu sebenarnya sebuah majas tentang orang yang berjenggot. Itu nenek moyang keturunan orang Minangkabau itu ada yang dari India dan dari Arab. Kambing itu kan berjenggot. Ya. Apa tadi? Yang pertama Anjang Mualim, Uciang Siam, Harimau Campo. Nah, Harimau Campo itu kan Campa itu nama negeri, nama kerajaan di Asia Selatan, di Asia Tenggara, di antara Vietnam dengan Kamboja. Masih ada sekarang Campa itu. Jadi dari kerajaan Campa itu juga ada nenek moyang orang Minangkabau. Nah, itulah keturunan-keturunan mereka yang bercampur baur di Minangkabau yang membentuk masyarakat Minangkabau. Kalau diperhatikan, masing-masing suku di Minangkabau itu ada ciri-ciri postur tubuh, raut wajah. Ada yang mirip orang Cina, ada yang mirip orang India, ada yang mirip orang Thailand. Ya, umumnya mirip orang Asia Tenggara, tapi sudah campuran. Ada yang mirip India, mirip Arab juga. Jadi nenek moyang orang Minangkabau itu siapa? Yang dibawa oleh Sri Maharaja Diraja itu yang katanya dari negeri Rum. Ada yang barisannya dari Campa, ada dari Siam, ada dari Indochina, dan kemungkinan juga dari Xinjiang Cina yang membawa tikuluk tanduk yang persis dengan tikuluk orang Minang. Siapa penduduk asli Minangkabau? Penduduk aslinya ya seluruh mereka itu, seluruh campuran ras itu.
sinkretik lah bahasa ilmu sosiologinya. Mereka lapisan berbagai-bagai suku bangsa. Jadi Minangkabau itu daerah yang sangat terbuka, inklusif terhadap seluruh suku bangsa yang masuk. Bahkan dalam pakaian pun orang Minang itu menerima seluruh pakaian. Baju Kuntian Cino, Deta Jawa, Deta Aceh, Sarawak Jawa, Bugis Makassar, seluruh jenis pakaian orang Minang itu diadopsi dari luar. Kita bukan masyarakat eksklusif kok, kita sangat inklusif. Tapi ketika sudah membentuk Minangkabau, mereka membentuk satu kesatuan yang utuh dengan kesepakatan. Negeri kita sampai suku, negeri kita Babalai Bamusaji, Islam kita. Nenek moyang kita boleh dari mana-mana. Ketika sudah masuk jadi orang Minangkabau, dia satu jadi orang Minang. Begitu. Oke, Mak. Itu nenek moyang kita akan sudah diuraikan oleh Mak Tuanku Mangkudun. Begini nih, Mak. Ya. Nenek moyang kita kan sudah diuraikan tadi ya, Mak. Ini daerah lagi, Mak. Ya. Ada sebagian orang mengatakan bahwasan Pariangan itu adalah tempat pertama nenek moyang kita turun, dan ada pula yang mengatakan di tempat lain. Penjelasan Mama kira-kira bagaimana? Yang dalam Tambo Pariangan itu nagari pertama. Nah, jadi ketika nenek moyang itu berkumpul membuat nagari pertama di Pariangan. Apakah itu sesuai dengan data sejarah? Bisa berbeda. Sebab data sejarah mengatakan wilayah tertua di sekitar Minangkabau itu sekitar Muara Takus, sekitar Mai di Payakumbuh sebelah timur sana, sebelah utara. Di sana ada peninggalan sejarah prasejarah Batu Menhir, dan itu diperkirakan sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Jadi nenek moyang orang Minangkabau itu ada yang turun di daerah Mai itu, daerah Muara Takus, daerah Pangkalan Kota Baru, antara Pekanbaru dengan Payakumbuh. Di sana banyak peninggalan batu-batu zaman prasejarah. Orang mengatakan itu yang paling tua. Kalau kita merujuk kepada sejarah selanjutnya, bahwa kata Minangatambuan yang dalam prasasti Kedukan Bukit itu menceritakan tentang pertemuan dua muara sungai, Sungai Kampar kanan dan Kampar kiri, itu di Muara Takus. Jadi itu negeri tertua kalau menurut sejarah. Tapi kalau negeri tertua secara adat didirikan di Pariangan. Ada lagi yang mengatakan kerajaan tertua itu Dharmasraya. Dharmasraya itu yang didirikan setelah ekspedisi Pamalayu dari kerajaan Majapahit. Cobo Nabrang yang membawa pasukan kemudian mendirikan kerajaan Dharmasraya untuk menyerang ke Pagaruyung. Itu sah saja sebagai sejarah, tapi Tambo tidak memasukkan itu sebagai bahagian Tambo, karena Tambo bicara tentang Minangkabau yang mendirikan nagari dengan pola yang tadi, pola Basuku, Babalai Bamusaji, Basawah Baladang, Balabuah Batapia. Itu di Pariangan. Mana yang lebih duluan, di Mae, di Muara Takus, di Dharmasraya, atau di tempat lain, terserah ilmu sejarah. Tapi Tambo mengatakan kalau negeri pertama itu ya di Pariangan. Ada situsnya tidak ada di mana-mana. Situsnya dalam diri setiap orang Minangkabau. Dalam diri orang Minangkabau itu ada situs Tambo. Apa situs Tambo dalam diri orang Minangkabau? Yang pertama negerinya, yang kedua sukunya. Orang Minangkabau punya situs dalam dirinya, negerinya ada, sukunya ada. Itulah yang ditetapkan pertama di Pariangan Parangpanjang. Sultan Pamenan di mana, Bang? Negari? Di Bayang. Di Bayang. Itu situs Minangkabau dalam diri Sultan Pamenan. Suku Suku Tanjuang adalah barisan suku yang
berakar kepada suku-suku yang ditetapkan di awal pendirian nagari atau pilihan Bodi Caniago. Itu yang kemudian menjadi situs Minangkabau dalam diri setiap orang Minangkabau. Oke, Muaratakus mengatakan negeri pertama. Apa situsnya? Apa hubungannya dengan saya sebagai orang Minangkabau? Belum terlihat. Dan Mas Raya mungkin mengatakan dia kerajaan tertua. Apa hubungannya dengan saya sebagai orang Minangkabau? Tidak terlihat. Tapi kalau Pariangan mengatakan dia nagari pertama, ada hubungan dengan saya sebagai orang Minangkabau. Minimal nagari saya Bang Saji, nagari saya Basuku, Bakaum, Bapangulu. Kemudian saya punya suku. Suku itu ditetapkan pertama di Pariangan, Badak Pariangan. Jadi situs Tambo ada dalam diri setiap orang Minangkabau. Situs sejarah bisa di mana saja. Jadi situs Tambo itu ada pada diri kita masyarakat Minangkabau ya. Ya. Dan itu yang di Pariangan itu kesepakatan yang dalam Tambo atau kesepakatan adat kita bersama bahwasan di sana tempat pertama nenek moyang kita ya. Tempat pertama nenek moyang orang Minangkabau mendirikan nagari. Mendirikan nagari ya. Jadi artinya apa? Bahwa konsensus pendirian nagari yang Babalai Bamusaji itu pertama di Pariangan itu orang Islam, dan Pariangan sebagai nagari pertama, nagari Islam itu ada dalam Tambo. Dalam sejarah tidak bisa kita temukan kapan orang Minangkabau menyatakan masuk Islam, apakah di awal Hijriyah atau abad ke-17 seperti kata peneliti Belanda, tidak bisa kita pastikan. Karena situs sejarah itu bisa diartikan oleh masing-masing orang. Kalau situs Tambo kita cari dalam diri kita sebagai orang Minang. Begitu Tambo Minang. Oke, sudah bisa kita simpulkan teman-teman bahwasan nenek moyang kita pertama itu memang di Pariangan. Itu menurut masyarakat Minang dan Tambo yang kita pegang sampai saat sekarang ini. Lalu masyarakat Minangkabau itu Islam sejak dari dulunya. Tidak ada pengaruh-pengaruh agama lain selain Islam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.